Jadi kan ada soal ya. Ini soalnya. Jadi saya mau bikin grafiknya. Pertama di sini saya mau buat tunggu fokus dong. Nah, grafik untuk jarak gitu ya. Nah, pertama kan titik A ya. Mulai dari A, terus dia A ke B, A ke B. Nah, terus dari A ke B, nih A ke B, A B dia ke C, C dia ke C nih. Nah, dia ke C, terus dia ke D, dia ke D. Nah, dia ke D gitu ya. Jaraknya A ke B itu 2, A ke B 2, A ke C 4 tuh. Nah, A ke D 3. Nah, di sini saya catat A ke D 3 nih. Nah, gitu ya. Terus habis gitu ada lagi B ke E. Sini E. Misalnya saya taruh di sini E. Terus dari B ke C di sini. B ke C gitu. Nah, B ke E 2. B ke C 1. Dari C ke A. Nih dari C ke A udah nih. Dari A ke C sama C ke A sama 4 jaraknya. Dari C ke D dia bisa ke D nih. Nah, C ke D itu jaraknya 1. Gitu. Terus ada dari jarak C ke F. Di sini F. Misalnya itu. Dari C ke F itu 3. 3 gitu ya. C ke F. Terus dari D ke F. Bisa nih dari D ke F. Nah, dari D ke F itu 1. DF ke 1. Habis itu dari E ke G. Dari E ke G. Sini saya taruh misalnya gitu G ya. Dari mana tadi? Dari E ke G ya. Nih dari E ke G gitu. Nah, dari E ke G itu 3 jaraknya. 3 km ya dalam satuan kilometer. Terus dari G bisa ke C dia. Dari G ke C itu dia jaraknya 1. Wah, dekat sekali ya. 1 gitu ya. Terus dari G dia ke H. H-nya saya taruh di sini misalnya. Gitu, karena dia kan 1 ya jaraknya dikit berarti. G ke H 1. Sorry. G ke C 1, G ke H itu 2. G ke H tuh 2. Tuh. G ke H tuh 2. Nah, terus kita balik lagi. F ke I, I-nya mana nggak ada. I-nya berarti kita tambahin di sini. Nah, gitu. F ke I itu 2. 2 gitu ya. Nah, terus dari I bisa ke H. Dari I ke H itu 1 jaraknya. Nah, begini untuk grafik yang jarak. Lalu untuk grafik yang kecepatan, ini kan ada 2 nih ya tabelnya. Ini ada 2 kan, jarak sama kecepatan. Otomatis kita harus bikin 2 grafik. Nggak beda jauh grafiknya, di sini yang beda tuh cuma angka-angkanya doang. Berarti di sini saya buat lagi ya, misalnya grafik untuk kecepatan. Dia satuannya kilometer per jam. Sorry pakai satu tangan jadi labil. Terus habis gitu di sini saya masukin ya. Mana flash? Gak ada flash ya? Ada nih. Dong fokus dong. Fokus dong. Halo. Nah, ada fokus nih. Nah, jadi sini saya bikin grafiknya sama kayak yang untuk jarak. A dia bisa ke B. Terus dia bisa ke C. Dia bisa ke D juga kan. Nah, dari B dia bisa ke E. Nah, dari C bisa ke G.
Nah, dari C bisa ke F. Nah, dari D bisa ke F. Habis dari G dia bisa ke H. Terus dari F ke I itu. Nah, sekarang sih saya tinggal tarik garisnya doang. Dari A ke B, A ke C, sama A ke D gitu. Terus dari B ke E bisa. Terus dari B ke C. Dari C ke D. Terus dia dari C ke F. Terus dari D ke F. Dari E ke G. Terus dia bisa apa lagi, dari G ke H. Terus dari I ke H, F ke I gitu. Nah, kan sama tuh modelnya. Belum. Dari G ke C bisa nih dia. Nah, tuh sama kan? Oke, sekarang tinggal masukin doang yang di sini. Nih, yang di sini kecepatannya. Misalnya dari AB kecepatannya 2 gitu, kita masukin ke sini. Nah, AB tuh 2, AC 4, AD bukan ya, AD 3. Terus dari BE 2, BC 1. Saya masukin yang mana ya? Tunggu. AB 2 benar. AC 2. AC 2 di sini. AC 2. AD 1. Sini 1. Terus dari BE 1. Nah, dari BE 1, BE 1, BC 1. BC 1, CA 4. Lah, AC 2, CA 4. Kan di sini sama ya. AC kan 2. Kok dari CA 4? CA 4. Jadi tadi kan yang dari A ke C itu kan 2 nih. Berarti di sini saya kasih garis panah aja. Terus dia bisa juga dari C ke A. Dari A ke C2, dari C ke A itu 4 gitu speednya. Kita anggaplah begitu. Ini tanda panahnya. C ke A 4, C ke D itu 1. Di sini juga 1 gitu. C ke D 1, C ke F 1, C ke F tuh 1. Macet kali dia. C ke F 1. Iya, C ke F 1, D ke F 1. D ke F 1 di sini juga. Nah, dari D ke F 1, E ke G 3, E ke G 3, G ke C 1, G ke C 1. Terus G ke C 1, G ke H 1, G ke H 1, G ke H 1, F ke I 1, sama I ke H 1. Coba kita cek ya. Udah. Nah, backtrackingnya gini doang nih. Tadi yang saya sedikit bingung di sini nih. Dari A ke C kan 2, terus dari C ke A jalur baliknya kayaknya dia jadi lebih cepat ya kecepatannya. Udah begini. Jadi untuk grafik kecepatan sama grafik untuk jarak. Nah, ini grafik jarak, tapi saya udah kasih tanda panah biar lebih gampang lah nonton arahnya. Di sini kan dia yang untuk soal jarak terdekat ya. Berarti untuk soal C nih di sini ya. Jarak
terdekat dari A sampai G gitu ya. Terus kita lihat di sini jalurnya gitu ya. Jalur yang bisa sampai ke G itu cuma bisa ngelewatin jalur A, B, E lalu ke G. Nggak ada lagi yang bisa ke G selain jalur itu. Yang kita lihat tanda panahnya. Ini yang kalau misalnya dari kita ke A ke C gitu ya. Terus dari C tuh nggak bisa langsung ke G. Kenapa? Karena jalur ini tuh dari G ke C, bukan C ke G gitu. Jalurnya tuh ke sini nih. Lihat tanda panahnya, jalurnya ke G ke C. Walaupun kita misalnya dari C ke F, F ke 1, H ke 1 bakal mentok di H. Kalau misalnya kita motong jalan C ke D, D ke F, ujung-ujungnya ke sini. Jadi nggak bisa, yang bisa masuk ke G itu cuma jalur A, B, E dan G gitu. Jadi di sini kita tulis jalurnya. Pertama tuh harus kita ke start dulu, lalu kita jalur B, terus kita ke jalur E, lalu masuk ke jalur G gitu. Nah, di sini kita lihat jaraknya berapa. 2 km ditambah 2 km. Kenapa jangan kilometer ya? 2 km ditulis deh, udah telanjur. 2 km ditambah 3 ditambah ya udah. Iya, jadi 2 nih. AB 2 tambah 2 4 E ke G 7. Jadi totalnya di sini sama dengan 7 km. Ini jarak terdekat yang bisa diambil karena cuma ada satu rute dari A ke G. Kalau misalnya dari sini G ke C bukan C ke G. Tuh. Jadi di sini saya lanjut untuk yang kecepatan ya, jarak tercepat. Buram dia. Nah, jarak tercepat. Untuk jarak ini kan karena ukurnya kecepatan kilometer per jam. Jadi kalau misalnya dari misalnya jalurnya rutenya gitu ya, A, B, terus dia ke E langsung ke G gitu. Ini kan jatuhnya 2 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 6 km per jam gitu. Tapi ada lagi opsi kedua, dimana dia tuh muterin si C, muterin kayak muter gini. Jadi kalau misalnya A dia ke B, terus dia turun ke C, terus dia balik ke A, terus dia balik ke B, terus dia balik ke E, terus dia balik ke G gitu. Nah, ini tuh lebih cepat daripada yang 6 km per jam. AB kan 2 ditambah B ke C itu 1 ditambah C ke A itu 4 ditambah A ke B 2 ditambahin lagi B ke E itu 1 ditambahin lagi E ke G itu 3 gitu ya. Nah 2 ditambah 1 3 7 8 9 10 total 13 km per jam gitu. Namanya kecepatan, semakin besar kecepatan maka semakin cepat dong. Nah berarti kalau gitu saya harus ambil jawabannya yang jarak tercepat yang ini 13 km per jam. Untuk kalau yang terdekat sih sudah pasti yang tinggal langsung aja. Kalau yang terdekat mah A, B, E, G totalnya 7 2 tambah 2 4 5 6 7 gitu untuk yang soal nomor 1. Nah, saya lanjut untuk nomor 2. Di sini kan soalnya uang yang dimiliki itu ada 1 sebanyak 5 lembar. Terus ada 2 sebanyak 2 lembar. Terus ada 5 sebanyak 4 lembar. Terus di sini ada 10 kayak 6 10 sebanyak 2 lembar. Terus ada 20 sebanyak 3 lembar dan 50 sebanyak 2 lembar gitu ya. Soalnya begini,
Terus ditanya yang A, dengan gunakan algoritma greedy text you can know, berapakah uang hasil penukaran dengan jumlah lembar terdikit plus lembar terdikit, ini syaratnya, dengan nominal 100 berapa perak, 157 perak gitu ya. Saya harus jelaskan prosesnya gitu. Nah di sini kan pertanyaannya gitu ya, kita tanya di sini kita ada algoritma greedy, lembar terdikit, nominal 157. Tunggu sebentar ya, saya mikir dulu. Nah jadi udah dapat nih. Nah ini kan algoritma greedy ya, dia prinsipnya take what you can get now gitu. Nah jadi kalau misalnya di sini saya contohin dulu, tujuan algoritma greedy ini untuk mencari solusi optimum ya, atau optimal. Dengan di sini minimasi ya, dengan lembar terdikit berarti. Nah cara satunya gitu, misalkan saya contoh, dia kita ambil yang paling terbanyak dulu nih, 20 ya misalnya, 20 plus 20 plus 20 gitu. Terus ditambahin 5 plus 5 plus 5 plus 5 tuh ya. Nah ini kan jadi total 60, 70, 80 ya. 80 dimintanya kan 157. Kita tambahin terus sama 10 tambah 10 pas 100 nih. Nah terus kita tambahin 50, 150. Terus kita tambahin dengan 1 tambah 1 tambah 1, kita habisin satunya. Tambah 1 tambah 1, 155. Nah kita tambahin 2 di sini. Ini kan totalnya 157 ya. Terus 57. Ini totalnya ada 16 lembar. Itu. Nah itu 157 16 lembar. Ini cara pertama, banyak-banyakan. Nah cara kedua kita persingkat lagi. Contohnya kayak 50 plus 50, kita tambahin 20 plus 10 plus 10. Di sini plus 5 plus 5 plus 5 plus 1 plus 1. Nah ini 50, 100, 140, 150, 155, 157 juga nih, sampai 157. Berapa lembar? 10 lembar di sini. Lebih dikit, tapi apakah kita masih bisa ada yang lebih dikit lagi? Kita cari solusi yang ketiga. Solusi ketiga dia ada 50 kan 2 lembar nih, kita habisin yang paling gede dulu. Nah terus kita habisin nih, coba yang paling gede kedua tuh 20. Tambah 20 tambah 20. Habis dia. Karena kok tambah satu lagi jadi 160 kelebihan. Nah terus kita tambahin 10, 150. Terus kita tambahin 5, 155, ditambahin 1, ditambahin 1. Hasilnya juga 157. Dan tentunya lebih dikit daripada yang solusi kedua. Ini segini tuh 8 lembar segini nih. Maaf nggak kelihatan. Lembar gitu ya. Ini solusi optimum kah 8 lembar? Kayaknya masih bisa deh. Coba kita cari di solusi keempat gitu kan. Solusi keempat kita habisin yang paling gede dulu. 50 plus 50 ditambah 20 tambah 20 tambah 10 tambah 5. Terus kita lihat ada 2 nih di sini. Kenapa nggak langsung masukin aja 2 di sini? Tambah 2. Rp 157 juga. Tapi dengan 7 lembar. Berarti ini yang paling, ini sama dengan solusi optimum. Di sini jawabannya 7 lembar gitu. Terus kita lihat soal dulu ya. Kita lihat soalnya itu, dan berapakah jumlah lembar terbanyak? Dan berapakah jumlah lembar terbanyak ya? Jumlah lembar terbanyak. Ini kan solusi optimumnya. Yang B ditanya jumlah lembar terbanyak gitu ya. Kita tunggu ya bentar, dihitung dulu. Nah jadi setelah dicari-cari lagi tadi, yang paling terbanyak tuh ya solusi pertama tadi nih, yang ini nih. Karena kita ngambil yang lembar terbanyak tuh satunya kita ambil semua di sini nih. Coba ya, saya ulangin aja nih. Saya ambil yang paling terbanyak, yang paling kecil dan paling terbanyak dulu lembarnya. Jadi di sini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, ada 5 lembar ya. Terus kita ambil dia yang ini kedua nih, yang sama 2. Kenapa saya ambil 2 di sini?
karena totalnya 157. Ini 5 tambah 2 kan 7. Jadi sisanya kita tinggal ambil yang ecek-ecek kayak 5, 10, 20 nya gitu. Nah, terus saya ambil di sini 5 lembarnya. Aduh, pegel. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, 20. Jadi 27 totalnya ya. Nah, tambahin 10 lagi, tambahin 10. Total 47. Tambahin lagi 20. 3 lembar. Tambah 20, tambah 20, tambah 20. Total 107. Nah, terakhir tinggal ditambahin 50. Jadi sama dengan total 157 dengan lembar terbanyak sebesar 16 lembar. Gitu. Aduh. Segini kira-kira. Terima kasih, Pak.